Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan dampak sosial teknologi informasi terhadap ketimpangan sosial dan globalisasi di sektor pertanian, studi kasus Indonesia dan Amerika Latin. Yang pertama ada anggota kelompoknya, yang pertama ada Andi Adi Saputra, yang kedua ada saya sendiri, Anyar Yamijar, yang ketiga ada Ikhlas Nawalumba. Oke, masuk ke pembahasan yang pertama, ada perbedaan akses informasi dan cuaca. Petani di wilayah maju, misalnya di Jawa Barat atau Yogyakarta, mulai memanfaatkan aplikasi seperti Petani Agri Aku atau Sipindo, atau mengetahui harga komoditas, perkiraan cuaca, hingga teknik tanam terbaru. Sementara itu, petani di wilayah tertinggal seperti sebagian NTT, Maluku, atau pedalaman Kalimantan masih mengandalkan informasi tengkulak atau perkiraan cuaca tradisional yang sering tidak akurat dan menyebabkan gagal panen atau kecurigaan harga. Next. Selanjutnya ada ketimpangan sosial karena akses teknologi pada sektor pertanian lanjutan. Teknologi seperti drone pemantau lahan, sistem irigasi pintar, dan LOT untuk pertanian presisi sudah mulai diterapkan di perkebunan besar dan petani skala menengah dan besar. Next. Dampak globalisasi dalam pertanian TI. Yang pertama ada A, kompetisi pasar global, yaitu produk pertanian lokal ini harus bersaing dengan produk impor dari Thailand, Vietnam, bahkan Belanda yang lebih murah atau lebih secara kemasan dan branding. Yang kedua ada petani kecil yang tidak punya akses pelatihan pemasaran digital atau e-commerce sulit menjual produknya secara luas, sedangkan petani modern bisa memasarkan hasil panen melalui Tokopedia, Shopee, atau ekspor lewat platform agribisnis internasional. Selanjutnya ada dampak globalisasi standarisasi. Yang kedua ada B, standarisasi kualitas global. Produk pertanian ekspor dituntut memenuhi standar global, sertifikasi organik, bebas pestisida, bebas pestisida, dan kemasan yang baik. Petani dengan akses informasi dan teknologi bisa menyelesaikan diri, sementara petani lain kesulitan karena minimnya pelatihan dan biaya sertifikasi. Yang selanjutnya C, ancaman terhadap sistem pertanian tradisional. Globalisasi juga menggeser pola tanam tradisional atau tanam lokal seperti sorghum, umbi-umbian ke komoditas yang lebih pasar global seperti kelapa sawit atau sayur ekspor. Hal ini bisa menghilangkan warisan pertanian lokal dan ketahanan pangan berbasis komunitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu studi kasus Indonesia. Lebih ke Lembang, Jawa Barat versus Sumba, Nusa Tenggara Timur. Petani di Lembang banyak yang sudah menggunakan teknologi hidroponik, e-commerce, dan aplikasi prediksi cuaca. Mereka menjual langsung ke pasar modern atau bahkan ekspor. Sebaliknya, petani di Sumba masih bergantung pada pola tanam musiman, benih lokal, dan sistem distribusi tradisional. Mereka juga sulit mengakses pelatihan digital karena infrastruktur dan keterbatasan SDM. Studi kasus kedua terdapat di Amerika Latin, dominasi korporasi global. Di Brasil dan Argentina, korporasi agribisnis multinasional menggunakan teknologi canggih seperti precision agriculture, drone, dan big data untuk memaksimalkan hasil panen skala industri. Sementara petani lokal atau tradisional sering tidak mampu bersaing. Bahkan, lahan mereka terancam tergusur oleh ekspansi agribisnis global. Yang tiga, ketimpangan pun muncul. Produktivitas tinggi di sektor ekspor versus kerentanan petani lokal yang bergantung pada metode lama. Oke, selanjutnya ada tabel perbandingan ketimpangan digital di Indonesia. Di sini
Kelompok kami ngambil beberapa kota di Indonesia. Yang pertama yaitu Jawa Barat dengan akses internet petani yaitu kurang lebih 65%. Pemanfaatan aplikasi agritechnya tergolong sedang sampai ke tinggi. Akses informasi cuaca dan pasar umumnya di Jawa Barat tuh melalui HP dan aplikasi. Pelatihan digital petaninya itu cukup sering dan catatan khusus untuk di Jawa Barat yaitu banyak petani pakai e-commerce agro tani hub advisory. Selanjutnya ada kota Yogyakarta yaitu Bantul. Akses internet petaninya yaitu kurang lebih 70% dengan pemanfaatan aplikasi agritechnya yaitu sedang. Untuk kota Yogyakarta sendiri akses informasi cuaca dan pasarnya melalui kota Yogyakarta sudah mulai mengadopsi pertanian presisi sederhana. Selanjutnya kota ketiga yaitu Sika, Kupang di NTT. Akses internet petaninya cukup kecil, kurang dari 30%. Pemanfaatan aplikasi agritechnya itu sangat rendah. Terus untuk NTT, akses informasi cuaca dan pasarnya hanya mulut ke mulut. Selanjutnya pelatihan digital petani yaitu tergolong jarang. Terus untuk di NTT sendiri catatan khususnya banyak petani belum punya HP pintar dan akses internet lemah. Selanjutnya Papua Pegunungan, akses internet petaninya yaitu kurang dari 20%. Pemanfaatan aplikasi agritechnya hampir tidak ada. Akses informasi cuaca dan pasar sangat terbatas. Pelatihannya sendiri sangat jarang dan catatan khususnya infrastruktur sangat minim. Pertanian masih subsistem atau tradisional. Lanjut ke Sumatera Barat, yaitu Padang Pariaman. Akses internet petaninya kurang lebih 50%. Untuk pemanfaatan aplikasi agritechnya sendiri itu rendah sampai ke sedang. Untuk akses informasi cuaca dan pasar lewat penyuluh pertanian, untuk pelatihan digital petani, beberapa pelatihan lokal, dan untuk catatan khusus ada inisiatif digitalisasi tapi belum merata. Dan yang terakhir di Mojokerto, Lamongan, Jawa Timur, akses internet petaninya yaitu lebih dari 70%. Untuk pemanfaatan aplikasinya sendiri yaitu sangat tinggi. Lanjut ke akses informasi cuaca dan pasar melalui aplikasi dan grup WhatsApp. Untuk pelatihan digital petani sering via Gapoktan dan untuk catatan khusus sudah mulai pakai IoT dan sensor tanah di beberapa kawasan. Next. Berikut adalah lampiran data kuantitatif di sektor pertanian. Jadi untuk data petani Indonesia yang memiliki smartphone, statistiknya kurang lebih 40%, yang berarti hanya sebagian kecil petani yang punya perangkat penting untuk mengakses informasi digital. Jadi ini menjadi hambatan awal dalam digitalisasi sektor pertanian. Lanjut ada petani yang mengakses informasi digital pertanian, statistiknya kurang lebih 35% di nasional, termasuk tertinggi di Jawa, yang berarti masih banyak petani yang belum terbiasa menggunakan internet untuk mencari info pertanian, terutama di luar Jawa. Lanjut penetrasi internet desa, khusus wilayah pertanian, statistiknya kurang dari 50% di luar Jawa, yang berarti masalah infrastruktur jadi hambatan besar. Desa-desa pertanian di luar Jawa masih sulit mendapatkan sinyal internet yang layak. Selanjutnya, penggunaan aplikasi Agritech. Nilai statistiknya dominan di Jawa, Bali, sebagian Sumatera, yang berarti aplikasi pertanian modern belum menjangkau petani di wilayah Indonesia Timur. Selanjutnya ada petani yang mengikuti pelatihan digital, statistiknya kurang lebih 55% nasional, tertinggi di Jawa Timur, yang berarti pelatihan digital belum merata. Padahal edukasi ini penting agar petani bisa memahami dan mengoperasikan teknologi baru. Yang terakhir, wilayah dengan proyek pertanian presisi, statistiknya Jabar, Jatim, dan daerah istimewa Yogyakarta, yang berarti teknologi canggih, yaitu sensor tanah, drone masih jadi proyek eksklusif di daerah tertentu. Wilayah lain belum tersentuh. Next. Oke, untuk kesimpulannya sendiri yaitu teknologi informasi dan globalisasi meningkatkan efisiensi pertanian, namun juga memperlebar ketimpangan. Petani di Jawa mulai menggunakan aplikasi digital,
IoT, dan e-commerce, sementara petani di daerah tertinggal masih mengandalkan metode tradisional karena keterbatasan akses, biaya, dan pelatihan. Produk lokal kesulitan bersaing dengan impor dan standar global, serta pola tanam tradisional mulai tergeser oleh komoditas ekspor. Studi kasus di Lembang dan Sumba menunjukkan jarang pemanfaatan teknologi yang nyata. Di tingkat global, korporasi agribisnis mendominasi teknologi, sementara petani kecil terpinggirkan. Data nasional mengkonfirmasi ketimpangan ini, menegaskan perlunya pemerataan akses digital dan pelatihan bagi seluruh petani. Baik, saya kembalikan ke moderator. Eh, Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.